Berbicara soal stability of rupiah, di tahun lalu rupiah melemah cukup dalam bahkan sekitar 3,6%. Bahkan pelemahannya berlanjut ya Pak hingga awal tahun 2026 bahkan sudah mendekati level 17.000 rupiah per dolar. Ini sebetulnya menjadi kewaspadaan juga bagi pelaku pasar. Tapi sebetulnya apa sih Pak yang patut kita pahami dari level rupiah yang ada saat ini yang bahkan dikatakan sudah terlemah sepanjang masa? Iya, perkataan melemah sepanjang masa ini jangan diartikan secara absolut gitu, saya dan pemirsa CNBC. Karena kita harus melihat kalau currency ya, bagaimana inflasi suatu negara dibandingkan benchmarknya. Dalam hal ini kan tadi kita berbicara 17.000 itu terhadap US dollar gitu ya. Inflasi kita selalu lebih tinggi daripada US. Kecuali mungkin beberapa tahun terakhir mulai mendekati gitu ya. Tapi kita pernah di level 7%, 6% inflasi kita gitu ya. Nah, jadi wajar kalau mata uang kita ini dalam 2 dekade terakhir gitu ya, itu mengalami pelemahan. Yang harus dicatat adalah bahwa pelemahan ini dilakukan atas monitoring stability juga oleh otoriti seperti Bank Indonesia gitu ya. Jadi pengusaha juga punya asumsi gitu. Bukan pelemahan yang terjadi seperti di 98 misalnya Sasa. Dari 2.000 ke 17.000. Nah itu boleh dicatat pelemahan all time gitu ya. Tapi kan kita kalau sekarang ngelihat dari 16.200, 16.300 ke 17.000. Masih manageable ya Pak ya? Itu wajar saja. Itu dalam fall-nya BI untuk menjaga stability gitu. Nah yang harus dicatat oleh pemirsa CNBC adalah possibility-nya kecil sekali kita ngelihat dari 17.000 ke 25.000 ke 30.000 gitu. Itu bisa terjadi kalau kondisi makro kita seperti tahun 98. Cadangan devisa kita mungkin untuk 1 bulan import aja nggak cukup. Kalau sekarang kan highest ever juga cadangan devisa kita. Inflasi kita juga rendah. Kalau kembali ke 98 ketika kita adopt currency kita ini market framework, inflasi kita tuh tiba-tiba 30%, 40% gitu ya. Sekarang cuma 10%-nya juga enggak gitu. Jadi dari segi makroekonomi masih tetap terjaga ya Pak ya? Jadi saya coba mengajak pemirsa CNBC untuk melihatnya secara logis gitu. Jangan terjebak dengan angka 17.000 secara absolutnya karena frameworknya adalah currency itu dari sisi makro gitu. Nah, poin yang harus digaris psikologis juga masih aman ya Pak ya? Saya rasa begitu. Ya. Karena kan imported inflation yang harus kita lihat gitu ya. Ketika itu berdampak signifikan, kita jadi 6%, 7% inflation karena imported inflation, karena kurs yang melemah signifikan, mungkin kita harus concern. Tapi kalau hovering di 17.000 lalu menguat lagi, view kita tahun ini di 2026 mestinya ditutup menguat ya di 16.600 gitu. Dan di 2027 pun begitu gitu, akan stabil di situ karena kita punya growth. Kalau ada growth, akan ada juga inflow asing masuk ke sini. Dan itu akan menguatkan rupiah, satu sisi. Sisi lain, dolarnya pada posisi melemah kok di XY-nya gitu. Jadi orang akan melihat, wah Indonesia ini undervalue gitu, harusnya dibeli. Kebalikan dengan cerita 98, mungkin Soros Management akan melihat, loh Indonesia kok undervalue. Kalau dulu kan overvalue, mereka short rupiah gitu ya. Sekarang undervalue, mungkin mereka yang invest ke sini gitu ya. Jadi frameworknya itu kita jangan takut dengan angka. Apalagi itu dijadikan sesuatu yang sifatnya apa superstitious gitu, enggak. Karena dunia bergerak. Level krusial nih Pak ya. Ya, level krusial itu kalau kita nggak mengerti latar belakangnya kita takut. Tapi ketika kita mengerti loh, ini kok justru undervalue gitu di 17.000, harusnya rupiah lebih strengthening dari itu dan terbukti bahwa misalnya JCI masih terus naik karena melihat ke fundamentalnya. Nah, ini baru investor lokal. Later on, setelah melihat situasi Indonesia fundamentalnya emerge ya, mungkin ketika setelah keluar report di first Q nanti gitu ya, mestinya mereka akan lebih berani untuk masuk ke market kita gitu ya. Jadi saya ingin highlight 17.000 sekarang berbeda dengan 17.000 di 98. Yang kedua, saya juga ingin highlight possibility-nya kecil sekali gitu ya, bahwa kita
kurs kita jadi 25.000 per $1 Amerika. Oke. Gitu ya. Jadi saat ini rupiah fundamental masih cukup baik ya Pak, didukung tadi Sangat indikator baik. makroekonomi. Tapi yang cukup menarik tadi Anda katakan indeks DXY kan justru melemah Pak. Tapi kenapa justru rupiah tidak mampu memanfaatkan momentum ini? Ada kekhawatiran juga bahwa ada kekhawatiran investor terkait dengan defisit fiskal yang kian mendekati 3%. Ya, nah persepsi bahwa Indonesia sesuatu yang harus dihindari sebagai risky asset mungkin yang masih dipandang oleh investor terutama dari sisi global dan mereka mencari safe haven. Yang harus dicatat adalah safe haven selanjutnya itu udah bukan US Treasury atau US dollar lagi, makanya DXY-nya melemah. Safe haven selanjutnya Sasa negara-negara melakukan termasuk bank sentralnya diversifikasi ke aset yang namanya emas dan perak. Makanya kita lihat ya, year to date emas itu udah naik 12%. Gitu ya, udah 4.800 per troy ounce. Lebih parah lagi perak misalnya. Perak itu udah 30% ya, udah di 94 sekarang gitu ya. Jadi ke arah situ makanya DXY melemah. Tapi persepsi bahwa Indonesia risky country itu masih ada. Gitu ya. Nah, investor lokal tuh udah lebih pintar dibanding kejadian 2008 kalau saya boleh cerita. Di 2008 ketika foreign keluar, padahal Indonesia nggak bermasalah tuh waktu subprime mortgage, lokal ikut keluar. Makanya tahun itu kita kegerus 50%. Tahun depannya ketika asing masuk, lokal masuk tapi terakhir juga gitu setelah market 100% naik. Nah, kalau sekarang nggak, lokal yang mendrive. Let foreign investor beli at premium later on gitu loh. Jadi kita nggak perlu panik. Oke, kalau saat ini pelaku pasar cenderung mencari safe haven bukan dolar lagi tapi lebih ke emas atau perak, apakah ini juga akan mengubah arah kebijakan ataupun strategi dari MMI sendiri Pak di tahun ini? Ya, strategi MMI kita ada 4 pilar kalau di equity ya. Jadi kita coba pragmatis walaupun kita MMI sebetulnya school of thought-nya fundamentals. Tapi kita coba pragmatis, jadi kita bagi 4. Yang pertama tentunya fundamentals, kita suka sektor konsumsi, rumah sakit, healthcare gitu ya. Kita suka telco gitu ya. Lebih karena di drive pertumbuhan gitu ya, itu satu. Yang kedua, kita juga tetap appreciate inflow. Kita antisipasi itu akan terjadi, which is blue chips gitu ya. Jadi kita juga ada exposure di big banks gitu ya, telco, otomotif, karena foreign kenalnya itu gitu ya. Itu pilar kedua. Pilar ketiga, ini yang tadi Sasa sebutkan, bisakah merubah strategi kita? Iya, kita appreciate dengan kenaikan logam mulia ini gitu ya, atau precious metals. Makanya karena di Indonesia kita nggak bisa tuh invest ke situ mutual fund gitu ya. Yang kita invest adalah ke perusahaan-perusahaan yang relevan dengan itu. Jadi kita ada exposure juga di saham-saham yang ada exposure ke gold seperti aneka tambang misalnya, atau ke metals lainnya seperti tins gitu ya. Itu untuk hedge global geopolitical tension lah gitu ya. Terakhir, tactically kita juga ada exposure ke saham-saham yang ada momentumnya gitu. Tapi tactical, yaitu yang kita sebut dengan saham-saham konglomerat gitu ya. Artinya masih berlanjut Pak di tahun 2020 ini? Well, kita tactical aja. Kalau ada pergerakan ya kita ikut dikit gitu. Trading aja gitu. Apalagi menjelang MSCI Pak. Iya, tapi kita nggak punya fundamental view on that gitu ya. Cuma kan kita harus deliver performance, makanya kita tactically ada di situ.